Bismillah. Semoga berkah, rahmat dan taufik dan kurnia Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada antum sekeluarga dan kita semua. Amin. Amin. Ustadz, ana mau bertanya mengenai silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat sekarang ini kabarnya ada zuriat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Syukron, jazakallahu khair, barakallahu fik. Wa fikum barakallahu jazakumullahu khairan. Masalah dzurriyyah, keturunan, itu dalam Islam adalah dari laki-laki, bukan dari perempuan. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dengan hikmahnya bahwa anak-anak laki-laki Rasulullah SAW tidak memiliki keturunan, wafat sebelum memiliki anak. Taib, sehingga dengan ini tidak ada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja dari anak perempuan Rasulullah SAW yang bernama Fatimah yang menikah dengan Ali radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya ahlul bait wa yutahhiruhum tathira, semoga Allah mensucikan sesuci-sucinya. Ada turunannya Al-Hasan Al-Husain, dan kemudian Al-Hasan Al-Husain juga memiliki keturunan. Ada turunan Al-Hasan, ada turunan Al-Husain. Maka inilah yang kemudian dianggap dzurriyyat Nabi Muhammad SAW. Padahal itu adalah dzurriyyatnya Ali bin Abi Thalib, atau di atasnya Ali masih ada Abu Talib, di atasnya dan seterusnya. Artinya barakallahu fikum, kalau engkau menyatakan ini adalah kakeknya Hasan dan Husain, siapa kakeknya Hasan dan Husain? Abu Talib, bukan Rasulullah SAW. Taib, Allahumma illa kalau kita anggap bahwa keturunan itu dari perempuan. Walhamdulillah, semua paham. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan demikian bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki anak laki-laki yang memiliki keturunan. Ada hikmah. Ya, ini diantara hikmahnya adalah tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa saya turunan Rasulullah SAW. Ini tidak pantas kita mengatakan aku turunan Nabi. Paling tinggi turunan Ali yang dijuluki dengan Alawi, atau turunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu pun tidak menjadikan satu perkara yang dibanggakan kalau tidak diiringi dengan tauhid was sunnah. Kalau diiringi dengan tauhid was sunnah, maka jelas yang merupakan ahlul bait, turunan Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada yang lain. Kalau imannya sama, tauhidnya juga lurus, berjalan di atas sunnah, maka mereka yang merupakan anak turunan Rasulullah SAW dari Fatimah, berarti bukan anak turunan Rasul, anak turunan Ali bin Abi Thalib, jelas memiliki keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW berpesan, "Udzakirukum," aku ingatkan kalian, ahli baiti, terhadap keluargaku. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku. Dan itu pun hadis yang disahihkan oleh para ulama. Sehingga ada keutamaan, tetapi harus diiringi dengan iman dan amal saleh. Kalau nggak ada iman, nggak ada amal saleh, atau menyimpang sesat, maka sungguh beberapa orang-orang yang kafir yang dicerca oleh Allah itu pun masih punya kerabat dan ahli bait kepada Nabi. Seperti Abu Lahab. Tapi toh Allah katakan dengan tegas dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab. Bukankah dia ahli bait? Iya, tapi nggak ada gunanya. Keturunan ahli bait atau kerabat Nabi nggak ada gunanya kalau tidak diiringi tauhid was sunnah, kalau tidak diiringi dengan iman dan amal saleh. Sehingga Rasulullah SAW pernah mengumpulkan keluarganya dan menyatakan kepada mereka, "Ishtaru anfusakum." Selamatkan diri-diri kalian sendiri. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Ya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai Fatimah, anaknya Rasulullah SAW, selamatkan dirimu sendiri. Aku nggak akan bisa menyelamatkan kamu di hadapan Allah SWT. Artinya kalau sampai kufur, kafir, tidak bisa diselamatkan. Sebagaimana Abu Lahab
Dia katakan, ya Abbas, ammi Rasulullah, paman Rasulullah, selamatkan dirimu sendiri. Aku nggak bisa membela kamu di hadapan Allah kalau engkau tidak menyelamatkan dirimu sendiri. Artinya kalau orang itu menyimpang, sesat atau kafir, maka bagaimana mungkin Rasulullah SAW bisa memberikan syafaat? Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada orang yang masih punya iman, yang masih lurus imannya, yang berjalan di atas jalan Rasul, di atas jalan sunnah, maka itulah yang akan dibela. Tentang dosa-dosanya mudah-mudahan akan bisa dibela oleh Rasulullah SAW dengan syafaatnya. Dan itu, barakallahu fikum, adalah untuk seluruh kaum muslimin. Rasulullah SAW akan memberikan syafaat pada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, akan didoakan atau akan dibela oleh Nabi agar dimaafkan dosa-dosanya, agar dimaklumi dosa-dosanya. Abu Hurairah datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia dari manusia mendapatkan syafaat darimu? Siapa yang paling berbahagia dari manusia yang mendapatkan syafaat darimu? Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur dari hatinya. Artinya jujur konsekuen. Tidak mengotori la ilaha illallah dengan kesyirikan, dengan berdoa pada makhluk, dengan berdoa pada orang mati, dengan berdoa pada kuburan-kuburan atau tempat-tempat keramat. Tetap di atas tauhid. Ini yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bissawab.